Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang posisi Islam di antara agama-agama di dunia. Sebelum Islam datang ke dunia ini, telah terdapat sejumlah agama yang dianut oleh umat manusia. Para ahli ilmu perbandingan agama, The Comparative Study of Religion, bidang membagi agama secara garis besar ke dalam dua bagian. Pertama, kelompok agama yang diturunkan oleh Tuhan melalui wahyu-wahyunya, sebagaimana termaksud dalam kitab suci Al-Quran. Kedua, kelompok agama yang didasarkan pada hasil renungan mendalam dari tokoh yang membawanya, sebagaimana terdokumentasikan dalam kitab suci yang disusunnya. Islam adalah agama yang terakhir di antara agama besar di dunia, yang semuanya merupakan kekuatan raksasa yang menggerakkan revolusi dunia dan mengubah nasib sekalian bangsa. Selain itu, Islam bukan saja agama yang terakhir, melainkan agama yang melengkapi segala-galanya dan mencakup sekalian agama yang datang sebelumnya. Mengenai posisi Islam terhadap agama-agama yang datang sebelumnya dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, dapat dari ciri khas agama Islam yang paling menonjol, yaitu bahwa Islam menyuruh para pemeluknya agar beriman dan mempercayai bahwa sekalian agama besar di dunia yang datang sebelumnya diturunkan dan diwahyukan oleh Allah. Di dalam Al-Quran dijumpai ayat-ayat yang menyuruh umat Islam mengakui agama-agama yang diturunkan sebelumnya, sebagian dari rukun iman. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, terlihat dengan jelas bahwa posisi Islam di antara agama-agama lainnya dari sudut keyakinan adalah agama yang meyakini dan mempercayai agama-agama yang dibawa oleh para rasul sebelumnya. Dengan demikian, orang Islam bukan saja beriman kepada Nabi Muhammad SAW, melainkan beriman kepada semua nabi. Menurut ajaran Al-Quran yang terang benderang, bahwa semua bangsa telah kedatangan nabi. Tidak ada satu umat, melainkan seorang juru ingat telah berlalu di kalangan mereka. Quran Surah Fatir ayat 24. Dengan demikian, orang Islam adalah orang yang beriman kepada para nabi dan kitab suci dari semua bangsa. Karena itu, di dalam agama Islam mengakui kitab yang dibawa agama sebelumnya, namun tidak wajib mengikutinya, karena ajaran dalam kitab tersebut telah disempurnakan oleh Al-Quran. Bahkan, pemimpin agama sebelum Islam datang telah mengetahui akan datangnya ajaran yang akan menyempurnakan ajaran mereka. Ajaran yang mereka bawa. Kedua, posisi Islam di antara agama-agama besar di dunia dapat pula dilihat dari ciri khas agama Islam yang memberinya kedudukan istimewa di antara sekalian agama. Selain menjadi agama yang terakhir dan yang meliput semuanya, Islam adalah pernyataan kehendak ilahi yang sempurna. Yang ketiga, posisi Islam di antara agama-agama lainnya dapat dilihat dari peran yang dimainkannya. Dalam hubungan ini, agama Islam memiliki tugas besar, yaitu 1. Mendatangkan perdamaian dunia dengan membentuk persaudaraan di antara sekalian agama di dunia. Dan kedua, menghimpun segala kebenaran yang termuat dalam agama yang telah ada sebelumnya. 3. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh para penganut agama sebelumnya yang kemudian dimasukkan ke dalam agamanya itu.
Keempat, mengerjakan kebenaran abadi yang sebelumnya tak pernah diajarkan. Berhubung keadaan bangsa atau umat pada waktu itu masih dalam tahap permulaan dari tingkat perkembangan mereka. Dan yang terakhir ialah memenuhi segala kebutuhan moral dan rohani bagi umat manusia yang selalu bergerak maju. Keempat, posisi Islam di antara agama-agama lain dapat pula dilihat dari adanya unsur pembaharuan di dalamnya. Kelima, posisi agama Islam terhadap agama-agama lainnya dapat dilihat dari dua sifat yang dimiliki oleh ajaran Islam, yaitu akomodatif dan persuasif. Uraian yang saya jelaskan tadi merupakan hal yang seharusnya bisa kita lakukan. Namun sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa saat ini Islam berada di posisi anti klimaks, di mana banyak umat Islam yang acuh tak acuh terhadap ajaran agama Islam yang seharusnya bisa membawa ke arah kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut diperparah dengan anggapan miring yang tercitrakan oleh orientasi Barat terhadap ajaran Islam. Hal ini disebabkan Islam dapat membahayakan sistem yang selama ini mereka anggap menguntungkan mereka secara materi. Anggapan bahwa agama Islam mengajarkan kekerasan dan keterbelakangan terpatri dalam pikiran para orientalis tersebut. Namun, di satu sisi, mereka mengakui kebenaran ajaran Islam yang mereka khawatirkan apabila diterapkan oleh seluruh penduduk di dunia akan menyingkirkan mereka sebagai penguasa peradaban saat ini. Untuk memperbaiki posisi Islam yang tercoreng namanya akibat dari orientalis Barat tersebut, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Pertama, memahami lagi secara mendalam tentang tujuan Islam itu sendiri, yaitu rahmatan lil alamin, yang secara tersirat bahwa agama Islam merupakan berkah yang bukan hanya untuk umat Islam itu sendiri, tapi untuk seluruh umat di dunia. Kedua, memakai metode Rasul dalam menyebarkan umat Islam, yaitu dengan kasih sayang bukan hanya kepada teman, bahkan juga kepada lawan. Ketiga, lebih jauh memahami ilmu pengetahuan dan mengajarkannya bukan hanya demi keuntungan dan pujian semata, tapi untuk kepentingan umat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, keempat, bila terjadi perselisihan antara umat Islam, selalu mengedepankan akhlak dan mengembalikan semua ke Al-Quran dan Sunnah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.